Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardhu maghrib musalla Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 9 Sya'ban, bulan yang ke-8 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2025 Miladiyah. Kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui tarjamahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal akhir kehidupan manusia di dalam Al-Quran. Mengenal akhir kehidupan manusia di dalam Al-Quran. Sekalian kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita sekarang sedang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan kecepit ya. Waktu Rajab itu sibuk
ya, banyak acara di bulan Rajab ya, peringatan-peringatan tentang Isra Mi'raj dan lain-lain. Kemudian setelah selesai ini persiapan menyambut Ramadan gitu. Makanya bulan Sya'ban itu bulan sepi, kecepit gitu ya. Nah, tapi Rasulullah SAW, Ibunda Aisyah menyatakan Rasulullah itu banyak berpuasa justru di bulan Sya'ban. Ya, tidak ada bulan-bulan beliau menyempurnakan puasa selain puasa bulan Ramadan, itu beliau paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini banyak orang yang melupakan, ya, banyak yang terlena. Padahal banyak sekali keutamaan di bulan Sya'ban, ya. Seperti yang sering kita berdoa, ya. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nah, jadi bulan Sya'ban ini luar biasa sebetulnya. Makanya kita masih ada kesempatan ya, beberapa hari menjelang bulan Ramadan. Kita buka-buka kembali Al-Quran ya, baik yang di aplikasi atau yang di mushaf ya, atau yang di mana saja ya. Kita akan mengingat ya kehidupan akhir manusia di dalam Al-Quran. Surah nomor 39, surah Az-Zumar ayat 71 sampai selesai ya. Mudah-mudahan 5 ayat sampai selesai menjelang Isya untuk mengisi kebaikan di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumarah hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Allah SWT berfirman yang artinya wasiqal ladzina kafaru, dan digiring orang-orang kafir kemana? Ila jahannam, kepada neraka jahannam. Jadi orang-orang kafir digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahannam. Jadi neraka itu aslinya itu jahannam. Adapun yang lainnya itu nama-nama lain itu ya kamar-kamarnya lah, lembah-lembahnya. Tapi aslinya adalah jahannam ya. Ada 3 tingkatan jahannam itu. Tingkatan yang paling atas itu adalah dihuni oleh umatnya Nabi Muhammad yang kufur ya. Tapi masih ada peluang untuk dibangkitkan, untuk diangkat setelah bersih noda-nodanya. Kenapa? Karena kebaikannya belum cukup untuk masuk surga, masih banyak noda-nodanya kan. Makanya dicuci dulu di jahanam ya. Tapi walaupun setumat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini ya. Dan seringan-ringannya jahanam itu, misalnya kita meletakkan kaki kita di api jahanam, itu otaknya menggurak ya. Masya Allah, kita makan bakso panas saja nggak tahan, apalagi api neraka. Itu digambarkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah menjadi peringatan untuk kita semuanya ya. Kemudian tingkatan yang kedua di bawahnya itu untuk orang kafir. Orang kafir yang bukan muslim. Orang kafir yang bukan muslim, artinya yang non muslim, baik umatnya Nabi Muhammad ataupun umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Kemudian yang paling bawah
sampai telengnya, karaknya itu dihuni oleh orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini tempatnya jauh sekali di bawah sana ya. Jadi perjalanannya menuju tempat akhir kediaman orang munafik itu tidak kurang dari 70.000 tahun perjalanannya saja baru nyampe. Lawang satu hari sama dengan 1000 tahun kayak apa, ya kan? Masya Allah, nggak usah dibayangin, pasti menderita, ya kan? Makanya di dalam Al-Quran itu sering diceritakan banyak orang-orang itu kafir, tapi dari orang kafir itu banyak lagi orang munafik, ya gitu ya. Makanya yang paling sedikit adalah orang yang mukmin. Orang mukmin itu sedikit, tapi yang ikhlas lebih sedikit lagi, ya gitu ya. Ini. Jadi jahanam dihuni dari ada atas, ada bawahnya, ada paling bawah, ya. Wasyaiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Zumara ini berkelompok-kelompok, rombongan-rombongan ya. Ada kafilah-kafilah, jamaah-jamaah, komunitas. Ya pokoknya kelompok itu. Jadi kelompoknya kaumnya Nabi Nuh, kelompoknya kaumnya Nabi Hud, kelompoknya Nabi Musa, kelompoknya Nabi Muhammad, yang kafir-kafir dikelompok-kelompokkan. Kemungkinan partai-partai juga ya, berpartai-partai juga. Partai A, partai B, partai C yang digiring ke neraka. Ya, gitu. Jadi di sini zumara maksudnya digiring kelompok-kelompok ya. Kemudian orang-orang itu ya digiring itu bukan sukarela, dipaksa. Ada yang berat-berat. Berat itu bahasa Jawa. Oh, berat. Ini tanyakan Ustaz Lutfi itu mungkin tahu ya. Ustaz Lutfi, berat itu apa? Oh, oh ya, dipaksa itu ya. Nah, dipaksa, akhirnya apa? Yang sama sekali nggak mau gitu, itu digeret pakai rantai. Rantainya itu menurut Ibnu Abbas itu di tafsir beliau itu dimasukkan di pantatnya itu, tembus ke mulutnya. Itu panjangnya 70 dhira. Satu dhira itu sedepan ya. Nah, tapi dhiranya bukan dhira kita, dhiranya malaikat. Bayangin, malaikat. Jadi diseret di, pokoknya kepalanya di bawah dua, wah hancur gitu Mas. Nah, jadi pokoknya tidak ada yang enaknya, nggak ada gitu ya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha ya. Hatta sehingga ja'uha. Jadi kelompok-kelompok itu sampai ke abwabuha, pintu-pintu neraka. Jadi pintu-pintu neraka sudah sampai ke orang-orang yang calon masuk itu, yang kelompok-kelompok tadi. Nah, dari sekian banyak kelompok tadi, itu setiap kelompok itu diwakili oleh 3 kelompok. Kelompok penguasa, kelompok pengusaha, dan kelompok ilmuwan, ya, teknokratnya. Ya. Dan seluruh orang-orang kafir itu bosnya, pemimpinnya Fir'aun. Fir'aun memimpin orang-orang ahli neraka paling depan. Di belakangnya Fir'aun itu semua kepala ya, mulai kepala negara sampai kepala kampung, pokoknya yang kafir-kafir. Nah, itu di belakangnya semua. Pokoknya para penguasa lah, ya. Penguasa, kepala negara ya, yang bukan yang muslim, yang kafir. Kemudian di sampingnya itu para pengusaha, oligarki yang kafir-kafir. Itu ya. Terus di belakangnya juga dari berbagai macam negara. Itu di belakangnya korup ya gitu. Sampingnya lagi orang-orang yang belajar ilmu tinggi, sehingga dengan ilmu itu bisa menguasai dunia.
yaitu teknokratnya yang bisa membangun bangunan-bangunan menjulang setinggi langit itu, tapi kafir. Bukan membangun masjid, bukan membangun gedung untuk menantang Allah, memusuhi agama Allah. Itu Haman, ya Haman. Di belakangnya Haman itu ya semua ilmuwan yang kafir. Itulah 3 kelompok besar, ya 3 kelompok besar. Dan yang diceritakan Allah ini mudah-mudahan bukan kita, bukan kita lah, di luar sana itu, ya. Nah, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Begitu mereka sampai di depan pintunya itu kan dibuka, bukan terbuka, ya boleh sih terbuka juga. Tapi dia tidak langsung dibuka gitu ya, tidak begitu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, ditunda sebentar gitu. Ya. Wa qala lahum huzanatuha, para penjaga, para satpamnya ya, petugas keamanan, para petugas yang menjaga pintu-pintu neraka, ya, itu bertanya kepada calon-calon penghuni surga ini, penghuni neraka ini, ya. Wa qala lahum huzanatuha, bertanya, alam ya'tikum rasulun, apakah tidak ada seorang rasul minkum di antara kalian? Tidak adakah seorang utusan Allah yang diutus kepada kalian? Apa? Yatluna alaikum ayati mir rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat dari Tuhan kalian. Yang isi ayat-ayat itu kalau Quran ya pemberitahuannya ada perintah, ada larangan, ada kabar gembira, ada ancaman, ada kisah-kisah, ada perumpamaan, ada pernyataan, ada perbandingan. Enggak ada kah? Nah, gitu kan. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang dengan utusan itu memberi peringatan kepada kalian tentang pertemuan ini. Hari ini kita ketemu di sini ini. Pertemuan pada saat ini tidak disampaikan kah? Enggak adakah petugas yang menyampaikan ini supaya menjadi peringatan untuk kalian sehingga kalian tidak seperti ini gitu ya. Kisahnya gitu. Jadi orang-orang yang ditanya itu mana sudah menderita, mau masuk neraka, dan hawa panasnya sudah mereka rasakan, karena neraka itu ribuan kilometer ya jaraknya saja sudah panas, uapnya itu, ubupannya itu, ya kan. Kalau kita di depan orang jualan martabak itu ya, kena uapnya aja panas. Kalau di orang jualan sate ya, sate yang kipas-kipas itu juga panas. Tapi masih mending kan kalau sate aromanya kan aroma sate. Nah ini aromanya aroma macam-macam, sesuai dengan amalnya waktu di dunia. Jadi mereka ditanya, enggak ada gitu. Tapi pertanyaan itu bukannya menguji kemudian dapat nilai lulus atau enggak, bukan. Tetapi pertanyaan itu diungkapkan untuk memberitahu tentang kebodohan mereka itu. Kenapa kamu sampai seperti itu? Kenapa? Gemes itu malaikatnya. Gemes sekali itu. Mestinya kamu itu selamat, mau diutus seorang rasul. Waktu itu kayaknya jawab ini, ada yang jawab. Qalu bala, benar, mereka menjawab betul Tuhan, ada. Bala, benar itu, ada. Waktu itu ini kelompoknya Abu Lahab ini. Ini kelompok Abu itu banyak, ada Abu Lahab, nanti belakangnya Abu Jahal, belakangnya kemudian Abu yang lain gitu di belakangnya. Ini Abu Lahab bilang, betul ada, yang diutus malah keponakanku sendiri kok. Saya juga tahu waktu dia lahir kok. Saya punya hamba sahaya wanita namanya siapa ya, Suwaibah kalau apa. Tak merdekakan, saking senengnya saya punya keponakan lahir, tak menyusui ya gitu. Ya gitu. Tapi kok enggak mau? Enggak, wong saya ya gengsi, wong saya kan pejabat tinggi negara. Saya pemimpin umat yang musyrik-musyrik itu. Saya adalah importir berhala ya. Dan macam-macam lah gitu. Pokoknya gengsi, enggak mau gitu. Ya. Ini Abu Lahabnya begitu ya.
Dan pada waktu itu Rasulullah juga menyampaikan dakwah kepada Abu Jahal, Abu Sofyan, ya, kepada Abu Thalib, ya. Bahkan beliau menyampaikan kepada Abu Thalib itu menjelang beliau wafat. Ya, Rasulullah datang, wahai paman, tolong ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan menjadi pengacaramu di hadapan Allah. Saya akan menolongmu, membantumu untuk menyelamatkan kau di hadapan Allah. Tapi Abu Lahabnya datang, jangan-jangan, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Akhirnya ragu lagi kembali, ya kan? Rasulullah mengulangi lagi, paman, ucapkanlah kalimat ini. Sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi belum sempat illallah gitu, keburu rohnya lepas dari tenggorokannya, gitu ya. Jadi nggak sempat masuk Islam, ya kan? Kenapa? Karena mereka juga mempertahankan agama nenek moyang mereka. Nah, walaupun bagaimanapun Rasulullah itu kan didukung dakwahnya, dilindungi oleh pamannya. Kalau orang memusuhi Nabi, beliaulah yang membelanya. Meninggal dalam keadaan tidak beriman, ya sedih. Ya, yang melatar belakang itulah maka adanya peringatan Isra Mi'raj, kan gitu ya. Itu jadi ketika mereka orang-orang calon penghuni neraka itu ditanya, ya jawabannya ya jujur. Wong di akhirat itu nggak ada yang nggak jujur, semuanya jujur, ya kan? Pakai bahasa Arab lagi. Dulu waktu di dunia nggak kursus bahasa Arab, di sana bahasa Arabnya ngeses, lancar lah gitu. Nanti ini para jamaah ini, nanti di sana itu bahasa Arabnya lancar itu, Pak, ya kan? Nah, itu. Bahasa Arabnya seperti kita, gitu ya. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Betul, ada rasul, ada utusan datang, tapi saya mengingkari. Sudah menjadi ketetapan daripada Allah SWT bahwa kami adalah termasuk orang-orang yang kena azab. Nah, akhirnya mereka dimasukkan, dibuka tuh, masuk. Gitu. Makanya malaikatnya tidak mengano, kalau orang pejabat pusat datang itu kan ada pengawal, enggak usah dikawal. Dah, apa kata malaikat? Qilat khulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Kata para malaikat yang menjaga pintu-pintu neraka itu, ya udah kamu masuk aja, silahkan, mau pintu-pintu yang mana, ya. Kenapa? Karena kalian ini termasuk orang-orang yang sombong. Nah, orang sombong. Ternyata orang sombong itu sesuai dengan definisi yang Nabi katakan, ya. Orang sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Jadi takabur itu adalah menolak kebenaran. Maksudnya menolak Islam, menolak Al-Quran, menolak Rasulullah diutus. Ya, mereka mengingkarinya. Maka itu seperti yang dilakukan oleh iblis. Iblis ketika disuruh oleh Allah untuk bersujud kepada Adam, dia sombong, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena iblis merasa terhormat karena Allah ciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Unsur api dengan tanah lebih baik api, kata iblis, gitu ya. Persoalannya bukan masalah itu, persoalannya nggak taat terhadap perintahnya Allah. Bukan masalah yang disembah itu, yang untuk menghormat itu Adam atau batu atau pohon, bukan masalah. Selama Allah menyuruh, mestinya kita sami'na wa ata'na. Tapi iblis nggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi mereka enggan, para iblis enggan, dan mereka termasuk orang yang menyombongkan diri, dan mereka sudah dari asalnya termasuk orang-orang yang kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan, maka mereka orang-orang penghuni neraka dipersilahkan, ya, qila dkhulu abwaab jahannama khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka sana.
kecuali yang Islam, ya Islam tapi nggak sempat tobat, ya syafaatnya nggak cukup, ya maka dicuci di neraka, itu nggak kekal, ya itu. Jadi orang yang beriman tapi mampir di neraka, nah itu nggak kekal. Yang kekal ini adalah yang kafir tulen asli, ya itu. Khalidina fiha. Kemudian fabi samatswal mutakabirin, maka neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang takabur, bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menyombongkan diri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sombong. Karena Nabi mengatakan tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian yang ada di dalam dadanya kesombongan walaupun seberat biji sawi, walaupun sedikit. Nah, makanya kita kadang-kadang diserang penyakit sombong, ya. Sombong karena harta, sombong karena jabatan, sombong karena punya anak, sombong karena punya istri, sombong karena punya suami, sombong karena macam-macamnya bisa. Makanya semua itu kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, memperbanyak istighfar, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sombong. Kemudian ayat yang 171 71 72 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ah, ini yang kedua, ini kelompok kita insyaallah. Kelompok kita. Dan digiring orang-orang yang takwa terhadap Tuhan mereka kemana? Ke surga. Zumara sama rombongan-rombongan juga, kelompok-kelompok juga, berjamaah juga, komunitas-komunitas kita. Barangkali kita punya grup WhatsApp, grup WhatsApp yang baik, ya gitu ya, yang selamat, yang hanya memberikan kebaikan-kebaikan saja, yang mengajak kepada iman dan amal soleh, gitu ya, insya Allah. Yang menjadi panitia takmir masjid, menjadi panitia pembangunan masjid, nah, insya Allah menjadi ini satu kelompok ini, ya. Jadi orang-orang yang takwa pada Tuhan mereka digiring juga, ya, rombongan-rombongan juga, tapi jurusannya ke neraka, ke surga. Jadi jalan menuju ke surga dan neraka itu melalui titian namanya Shiratal Mustaqim, titian jalan yang lurus begitu. Konon katanya itu kecilnya rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam daripada 9. Ya sakit. Jadi kalau jatuh itu jatuhnya ke jahanam. Bagi orang yang beriman, mereka diberikan penerangan dari iman dan amal solehnya itu sehingga sampai di surga. Jadi lurus terus belok kanan ke surga. Kalau neraka lurus belok kiri itu ke neraka. Kalau naik kendaraan sennya kanan belok kiri gitu. Kalau sennya kiri beloknya kanan, ya. Kalau di lampu merah belok kiri malah jalan terus. Jadi kalimat-kalimat itu bagi yang tidak paham membingungkan. Belok kiri kok jalan terus, ya kan? Nah, jadi titiannya itu. Bagaimana supaya kita selamat? Nah, ada cara-caranya. Cara-caranya diantaranya, ya, salah satunya ada amalan ketika di pagi hari, sholat subuh, ya kan? Kemudian zikir setelah subuh. Kemudian orang setelah subuh tentu mereka melakukan kebaikan-kebaikan, ya kan? Orang yang senantiasa sholat subuh, kemudian sholat wusta, ya sholat asar dan sholat 5 waktu berjamaah, itu menjadi wasilah, menjadi perantara kita diberikan apa itu? Diberikan penerangan, ya. Ketika meniti di Shiratal Mustaqim itu terang gitu. Terangnya sesuai dengan amal kita, cahayanya itu sesuai dengan amalan kita. Orang yang senantiasa sholat bardain, sholat yang bardain itu yang 2 waktu sholat yang dingin, itu ulama mengatakan sholat subuh itu kan dingin, sholat asar itu kan dingin, ya kan, termasuk sholat wusta itu. Maka Allah akan memberikan penerangan, cahayanya melebihi gunung Uhud. Wah, gunung Uhud berapa watt? Ya kan, wong kita 100 watt aja terang. Sehingga
Wah, itu ya jelas kan. Terus jalannya dilebarin, bukannya kecil, dilebarin. Selebar hati kita ketika kita ridho menerima Allah, menerima agama Islam dan menerima Rasulullah sebagai utusan, kan gitu. Jadi artinya dengan iman dan amal soleh maka akan menjadi wasilah untuk kita diberikan penerangan ketika meniti di Shiratal Mustaqim menuju surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sama ya, sampai rombongan-rombongan itu di pintunya. Tapi kalau yang neraka tadi nggak pakai wa, langsung futihat. Tapi kalau yang ahli surga digiring itu hatta idza ja'uha wa futihat. Maksudnya sebelum ahli surga tadi sampai di tempatnya, pintu-pintunya sudah dibuka. Tapi kalau pintu neraka enggak dibuka sebelum penghuninya datang, gitu ya. Kalau surga semua pintu, mau pintu mana? Pintu puasa sebentar lagi, Ar-Rayyan. Pintu sedekah, apa semua pintu tanpa kecuali. Ya udah, cintailah Al-Qur'an. Karena Imam Tirmidzi itu mengatakan orang yang cinta Al-Qur'an dia dipersilahkan masuk surga lewat pintu mana saja. Nah, jadi pilih aja. Yang penting masuk surga ya. Masuk surga mau kelas yang mana, semuanya ada paketnya, ada tiketnya, ada harganya. Orang yang beriman dan beramal soleh maka dia surga Aden. Semua surga itu Aden ya. Cuma nanti tingkatannya ada Firdaus ya. Nah, Firdaus gimana? Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu ya. Nah itu. Semuanya itu amalannya yang paling populer itu adalah sholat ya. Jadi dengan sholat itu maka bisa mengantarkan jamaahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, pahala mereka adn ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Adn. Tajri min tahtihal anhar ya kan, yang mau di bawah sungai. Khalidina fiha abadan abada ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi Allah memberikan surga itu kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia ridho kepada Allah, ridho kepada Allah, ridho kepada mereka ya, mereka juga ridho kepada Allah. Apa ridhonya? Ridho terhadap ketentuan Allah ya kan, nah gitu. Nah, dzalika yang demikian itu liman disiapkan bagi orang yang khosyah takut robah, yaitu Tuhannya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk yang diseru oleh Allah menuju ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai ke pintu-pintunya surga. Wa qala lahum khazanatuha, sama ya, para calon penghuni surga tadi ditanya oleh para penjaganya. Tapi kalimatnya beda ya, bukan membodoh-bodohin, bukan, tetapi kalimatnya apa? Salamun alaikum tibtum. Salamun, selamat alaikum atas kalian, tibtun berbahagialah kalian. Fadkhuluha, masuklah ya, fadkhuluha, masuklah ke dalamnya, masuklah ke surga itu. Mana yang kamu suka? Pintu yang mana? Wong surganya seluas langit dan bumi ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian wahai orang-orang yang beriman untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disiapkan Allah, yang menyiapkan, uiddat, telah disiapkan. Jadi surganya ini sudah ada, sudah disiapkan. Nerakanya juga sudah ada. Ya, kalimatnya kan wa'iddat, telah disiapkan. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kalau neraka kan wa'iddat lil kafirin. Sudah disiapkan juga neraka itu bagi orang-orang yang kafir. Nah, jadi kita yang bertakwa kepada Allah ya, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita, maka kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menuju ke surga, diberikan ucapan selamat ya kan.
fadkhuluha, masuklah kalian semuanya khalidin, dengan kekal. Tidak ada batas waktunya. Sampai kapan ya surga? Ya udah, selama-lamanya. Enggak seperti di dunia. Nyamannya pengantin baru itu ya setomat. Tapi kalau di surga enggak ada henti-hentinya. Muda terus. Kalau di dunia ada yang muda, ada yang tua, ada yang kakek-kakek, ini enggak ada tenaganya. Di surga itu Masya Allah luar biasa. Semua jenisnya Masya Allah. Tapi pang berat ya, berat. Nah, tapi harus berjuang supaya kita termasuk yang digiring ke dalam surga. Fadkhuluha khalidin. Ayat berikutnya, apa jawaban ahli surga yang diseru, yang disambut oleh para malaikat? Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Ucapannya satu aja, alhamdulillah. Mereka ahli surga mengucapkan dengan sambutan tadi, mengucapkan alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu. Ya, segala puji milik Allah SWT yang telah yang benar apa yang menjadi janji-janjinya di dalam Al-Quran, benar apa yang menjadi ancaman-ancaman dalam Al-Quran bagi orang-orang yang kafir. Wa'dahu itu janjinya, janji Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga. Itu kan janji, ya kan? Dan benar. Makanya setelah melihat surga, dipersilahkan jamaahnya ya bilang, wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Jadi di mana janji Allah itu benar, ya. Wa aurasanal ardi natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Yang telah mewariskan kami bumi, bumi juga, tapi surga, ya. Natabawwa'u minal jannati, yang menjadi tempat tinggal kami, minal jannati bagian dari surga. Nah, haitsu nasya, di mana saja kita memilih. Misalnya kita mau tinggal di Andil Bakti ini, lapangan tanahnya lepas, belum ada yang kapling-kapling, kita sendiri, ya. Sudah ada namanya. Oh, ini takmir Miftahul Jannah, ini kaplingnya, ya. Tempat tinggalnya di situ, ya kan? Milih, nggak ada yang menangkap, ya. Nggak seperti sekarang bikin pagar-pagar di pantai, nggak izin ya tangkapin gitu ya. Betul itu ya. Di surga nggak ada pagar-pagar, apalagi jaraknya 30 kilo, sana luas sekali, ya. Itu dipersilahkan, ayo, nah, gitu ya. Wa aurasanal ardi, jadi Allah memberikan warisan, ya, mewariskan bumi di surga itu, dipersilahkan. Itu kan. Kemudian ditetapkan fani ma'ajrul amilin, maka sebaik-baik pahala orang yang beramal. Surga itu. Kalau neraka, fabi sama aswal mutakabirin, seburuk-buruk, ya, upah bagi orang yang takabur, itu neraka. Tapi kalau surga, fa ni'ma ajrul amilin, maka sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ini, yang diseru oleh Allah ini, yang dinyatakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Yang terakhir 75 ayatnya. Wa tarol malaikata hafina min haulil arsh. Wa taro, dan kamu melihat Muhammad. Nah, itu lihat Muhammad, kamu melihat itu kan? Al malaikata, para malaikat, hafina min haulil arsh. Banyak para malaikat bergelantungan di arasnya Allah, di sekitar keliling di arasnya Allah. Para malaikat ngapain? Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah, ya, memuji Allah, gitu ya. Kalau di dunianya para malaikat itu di Baitul Ma'mur itu setiap hari itu 70.000 malaikat masuk ke dalam, terus tidak keluar lagi, semuanya itu, ya kan? Nah, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haq. Kemudian diputuskan perkara mereka. Manusia ditetapkan, ini surga, ini neraka, ini baik, ini buruk, sudah ditetapkan bil haq, dengan benar.
Wa qila alhamdulillahirabbil alamin, dan mereka semua menerima dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Dan itulah akhir kehidupan manusia. Tidak ada batasnya lagi, yang menderita-menderita, yang bahagia-bahagia. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendalami kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.